Berikut merupakan presentasi mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial dengan tema Industri Kopi di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dari kelompok 8, PWK kelas A dengan dosen pengampu, Dr. Luh Putu Suciati, ASP MSI, dan Bapak Rendra Suprobo Aji, ST, MT, CAPM. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Pertanian Industrial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zawada Dasi Prasadewi dengan NIM 1907 dan rekan saya Ismi Afifa dengan NIM 1901, kemudian Faradina dengan NIM 1935, serta Fiorentino dengan NIM 1961. Di video kali ini, kami akan membahas perkembangan pertanian industrial tanaman kopi di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Selain itu, kami akan membahas bagaimana perkembangan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Tiris dalam segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pertama, latar belakang. Pertanian industrial memiliki kaitan yang saling berhubungan dengan bidang produksi, pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, pemasaran, sampai dengan distribusi. Kompleksnya, rantai dari berlangsungnya pertanian industrial justru dapat membuat komoditas-komoditas pertanian untuk terus maju dengan cara mendapatkan perlakuan yang sesuai dan terarah. Lokasi penelitian yang terdapat pada Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo ini dipilih karena sebagai tempat penelitian karena status yang disandang Kabupaten Probolinggo ini sebagai daerah penghasil kopi berkualitas di Jawa Timur. Selanjutnya, yaitu pengertian agroindustri. Menurut Hanani tahun 2003 mengatakan bahwa agroindustri merupakan perpaduan antara pertanian dan industri di mana kemudian keduanya menjadi sistem pertanian dengan berbasis industri yang terkait dengan pertanian, terutamanya pada sisi penanganan pasca panen, sedangkan ahli yang lain menyebutkan bahwa agroindustri adalah pengelolaan hasil pertanian. Jadi dapat disimpulkan bahwa agroindustri itu sebagai suatu subsistem yang dipandang sebagai kegiatan yang memerlukan input dan merubahnya untuk mencapai tujuan tertentu. Inputnya itu bisa bahan mentah hasil pertanian ataupun bahan tambahan, tenaga kerja, modal, dan faktor pendukung lainnya. Kegiatan agroindustri ini meliputi usaha untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian melalui pengelolaan lebih lanjut dari bahan mentah hasil pertanian yang dapat memberikan jasa kepada pengrajin. Selanjutnya yaitu pengertian kopi. Menurut Hamni tahun 2013, kopi itu merupakan tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Kopi berasal dari Afrika, yaitu daerah pegunungan di Ethiopia. Jenis-jenis kopi itu ada kopi Arabica, Robusta, kopi Liberica, dan kopi Congensis. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi wilayah. Ekonomi wilayah atau biasa disebut dengan ilmu ekonomi wilayah yang merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan mengenai unsur perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki satu wilayah dengan wilayah yang lain. Selanjutnya yaitu morfologi kota. Morfologi kota menurut Poto tahun 2009 yaitu ilmu yang mempelajari kota dan perubahannya dalam periode waktu. Perkembangan kota tidak dapat lepas dari sejarah kota dan perkembangan kota. Pendekatan morfologi kota memfokuskan perhatian pada bentuk-bentuk fisikal kawasan perkotaan yang tercermin dari jenis penggunaan lahan, sistem jaringan jalan, dan blok-blok bangunan, townscape, urban sprawl, dan pola jaringan jalan sebagai indikator morfologi kota. Dapat disimpulkan, morfologi kota itu berarti ilmu yang mempelajari produk bentuk fisik secara logis.
Morfologi kota dapat mempelajari kota dan perubahannya dalam periode waktu. Berikut ini merupakan peta batasan wilayah studi kami yang ada di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Tiris ini terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo yang berada di bagian tengah selatan. Kecamatan Tiris menjadi salah satu wilayah yang memiliki komoditi unggulan berupa tanaman kopi. Ditinjau dari ketinggian di atas permukaan laut, sebagian besar wilayah Kecamatan Tiris ini berada pada ketinggian 150 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Tiris ini memiliki iklim tropis yang mana tanaman kopi juga dapat tumbuh pada daerah tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah perkembangan kopi Probolinggo. Kopi ini menjadi salah satu komoditi ekspor andalan yang memiliki peran cukup besar untuk menghasilkan devisa negara serta sebagai penghasilan para petani. Hal ini dapat dibuktikan karena semakin meluasnya area perkebunan kopi serta meningkatnya produksi kopi dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa komoditi kopi ini semakin banyak dikembangkan oleh para petani, didukung dengan perkembangan pertanian industrial kopi. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiorentino Rizkwinda Pradana dengan NIM 191910501061 dari PWK 19 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kopi Probolinggo. Sejarah perkembangan perkebunan kopi di Indonesia tidak lepas dari pengaruh VOC, yang mana perkembangan perkebunan sendiri sudah muncul sejak zaman tersebut. Pada tahun 1830 sampai 1870, di mana sistem tanam paksa atau kultur stelsel telah memberikan dampak baik, yaitu merangsang produksi dan ekspor komoditas perkebunan kopi yang laku dijual di pasar dunia. Sejarah perkembangan kopi Probolinggo. Di Probolinggo, pada pemerintah kolonial pada tahun 1530 sampai 1930 berhasil mengemban dan memperluas perkebunan kopi dengan melakukan kontrol pelaksanaan pengelolaan perkebunan di wilayah kekuasaannya. Kontrol perluasan ini dilakukan oleh pemerintah kolonial sampai ke semua daerah pelosok. Kopi di Probolinggo mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak diberlakukannya sistem tanam paksa pada tahun 1830. Pada masa tersebut terjadi penanaman besar-besaran komoditi kopi dan berhasil menghasilkan komoditi-komoditi kopi yang semakin meningkat setiap tahunnya dalam kurun waktu 1830 sampai 1930. Sejarah perkembangan kopi Probolinggo. Desa Ranu Agung, Kecamatan Tiris, yang merupakan daerah terpencil di wilayah Probolinggo, menjadi daerah penghasil kopi. Usaha kopi rakyat di daerah ini benar-benar menjadi usaha mandiri yang terlepas dari perkebunan besar. Seiring dengan berkembang pertanian industrial tanaman kopi, pemerintah daerah Probolinggo memberikan bantuan melalui Dinas Perkebunan, yaitu berupa bimbingan mengenai teknik budidaya hingga penanganan pasca panen tanaman kopi. Jenis kopi yang ditanam oleh para petani desa Ranu Agung yaitu jenis kopi Robusta. Kopi Robusta sangat sesuai dengan kondisi alam wilayahnya, yaitu bersifat unggul, cepat berkembang, berproduksi tinggi, serta resisten terhadap penyakit kara daun. Sejarah perkembangan kopi Probolinggo. KDI Probolinggo terus mengalami perkembangan dan semakin luas hingga Kecamatan Tiris dijadikan sebagai daerah berbasis pertanian kopi. Menambah jenis tanaman kopi baru yaitu Arabica yang bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar. Pertanian industrial tanaman kopi semakin difokuskan oleh pemerintah Probolinggo.
dengan terus memberikan bimbingan kepada petani kopi dan kelompoknya agar tanaman kopi rakyat dapat dikelola dengan baik. Tanaman kopi ini diibaratkan dengan emas hitam. Dampak sosial. Data tersebut adalah jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan. Dan ini adalah data luas tanam dan produksi tanaman kopi. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari data-data di atas adalah Desa Ranu Agung merupakan salah satu penghasil kopi terbesar yang ada di Kecamatan Tiris dengan luas lahan 187 hektar dan jumlah produksi sebanyak 76,67 kW. Sedangkan Kecamatan Tiris sendiri merupakan penghasil kopi terbesar di Kabupaten Probolinggo dengan hasil produksi 1.413 kW. Hal ini didukung oleh mayoritas masyarakat lokal yang bermata pencaharian sebagai petani. Halo, perkenalkan saya Faradina Sabita Kurniawan dengan NIM 1919 1050 1035. Nah, teman-teman, setelah tadi kita mengerti gambaran umum dari pertanian industrial kopi di Probolinggo, langsung saja kita ngomongin nih soal dampak dari segi ekonomi, lalu nanti juga akan ada dampak yang kita bahas dari segi morfologi kota, serta aspek berkelanjutan jika kita lihat dari kacamata lingkungan. Wah, menarik. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita lihat ke penjelasan berikutnya. Jika kita ingin mengetahui dampak ekonomi dari adanya industri kopi di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebenarnya kita hanya perlu untuk memahami 3 poin utama dari adanya si dampak ekonomi ini. Apa aja sih dampak ekonomi tersebut? Jadi yang pertama kita harus memperhatikan dari segi masyarakatnya, yang kedua dari segi petaninya, yang ketiga itu dari segi pemerintah, lebih tepatnya integrasi antara pemerintah dan para pengusaha kopi. Yang pertama, let us take a look di bagian masyarakatnya. Nah, bisa dilihat dari kalimat pertama dari paragraf tersebut, kebiasaan meminum kopi yang mulai marak digaungkan oleh para kalangan muda beberapa tahun ini membuat banyaknya peluang usaha kopi menjadi bermunculan. Jadi, pertama, bagaimana dampak ekonomi itu bisa berdampak positif bagi masyarakat sekitar atau di Kabupaten Probolinggo khususnya, yaitu karena adanya permintaan yang terus naik dari tahun ke tahun. Jadi karena saat ini kaum muda lagi hype-hypenya, lagi suka-sukanya ngopi-ngopi, lagi suka banget kopi. Jadi permintaan akan kopi tentu terus meningkat. Lalu kita langsung lihat saja di poin kedua yang tadi aku bilang, tadi ada bagian petani. Jadi dengan adanya permintaan tersebut, tentu para petani ini kebanjiran orderan. Jadi bagaimana bisa petani ini harus mengolah kopi tersebut agar dapat menyesuaikan dengan permintaan yang ada. Jadi supply sama demand-nya harus sesuai. Seperti itu. Lalu yang ketiga tadi juga disebutkan di awal, kalau misalnya di poin ketiga adalah integrasi antara pemerintah dan juga para pengusaha usaha kopi ini. Sebenarnya bagian pemerintah dan para pengusaha kopi kenapa disebut harus berintegrasi, karena tentu akan membawa pengaruh bagi ekonomi, tentu membawa pengaruh positif bagi industri kopi ini. Jadi nantinya pemerintah dan pengusaha kopi akan menyuarakan atau menggaungkan, ini loh ada kopi Probolinggo. Apalagi nantinya kita akan membahas juga soal aspek keberlanjutan yang ada di industrial kopi tersebut. Bisa dilihat di bagian terakhir dari paragraf tersebut juga sempat disebutkan kalau misalnya terdapat banyak inovasi-inovasi yang terus dikeluarkan oleh para petani, dan hal ini tentu juga berbanding lurus dengan dorongan daripada pemerintah dan para pengusaha untuk terus memasarkan dari adanya inovasi kopi tersebut, seperti menciptakan varietas baru, terus juga menjual kopi dengan berbagai olahan. Kalau misalnya dulu kopi misalnya hanya di bagian biji saja, sekarang kita bisa menjual kopi tersebut dengan berbagai macam jenis. Seperti sekarang balik lagi ke yang digaungkan oleh kaum muda, kalau buat para cewek-cewek nih, itu biji kopi bisa diolah lagi menjadi masker dan jenis-jenis perawatan tubuh lainnya, bahkan lulur atau perawatan sabun.
Jadi sangat banyak sekali sebenarnya peluang yang bisa dimanfaatkan jika mampu berinovasi. Oleh karena itu tadi di poin ketiga sempat disebutkan kalau misalnya dampak ekonomi akan berdampak positif jika pemerintah dan pengusaha, lalu di poin kedua ada petani serta masyarakat bisa saling menyatu dan bahu-membahu untuk meningkatkan penjualan dari kopi ini. Presentasi kedua bagian Farah akan membahas mengenai dampak dari morfologi kota. Jadi seperti apa sih dampak adanya industri kopi ini jika kita kaji dari segi morfologi kota. Selanjutnya kita akan mengkaji dari dampak morfologi kota. Jadi kalau misalnya dampak dari morfologi kota akan sangat menarik sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengkaji dari 3 poin utama. Yang pertama ada bentuk kotanya seperti apa sih yang mengalami perubahan. Yang kedua lalu ada struktur kota, dan yang ketiga terakhir kita akan membahas mengenai citra kotanya. Bentuk kotanya, jika kita lihat dari sejarah perkembangannya seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, sebenarnya jika kita langsung melihat pada citranya, jadi pada zaman kependudukan Belanda, bentuk dari kota Kabupaten Probolinggo ini sebenarnya berbentuk gurita. Seperti yang kita tahu, kota dengan bentuk gurita adalah kota yang tumbuh dengan mengikuti aliran atau jalur transportasi, atau bahasa mudahnya adalah jaringan jalan yang ada pada kota tersebut. Jadi dari zaman Belanda sebenarnya sampai sekarang tidak mengalami perubahan dari bentuk kotanya, yaitu tetap gurita. Jadi kalau misalnya kita langsung lihat nih pada citra itu langsung terlihat kalau misalnya di sekitar jaringan jalan itu ditumbuhi oleh permukiman, sedangkan di luar jaringan jalan seperti yang dimanfaatkan pada zaman kependudukan Belanda zaman dahulu itu tetap fungsinya sebagai perkebunan, khususnya sekarang kita lagi ngomongin perkebunan kopi. Selanjutnya jika kita mengkaji dari bentuk struktur kotanya, balik lagi seperti yang kalimat pertama yang ada di dalam paragraf ini, dampak adanya komoditas unggul yang berupa kopi sebenarnya tidak terlalu memiliki perubahan yang signifikan untuk struktur dan bentuk kota dari Kabupaten Probolinggo. Jadi struktur kotanya dari dulu tetap berjenis sektoral. Nah, jadi kembali lagi nih, dari jenis sektoral tersebut lagi-lagi mengisyaratkan dari bentuk gurita tadi, yaitu memiliki pengaruh, jaringan jalan ini memiliki pengaruh pada pertumbuhan kotanya. Jadi kotanya itu seolah-olah tercipta atau terdiri dari sektor-sektor yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dari lahan tersebut. Langsung saja kita ngomongin bagian yang ketiga, yaitu citra kotanya. Rupanya predikat Kabupaten Probolinggo sebagai penghasil kopi terbesar di Indonesia rupanya bukan main-main. Dari pencapaian tersebut bisa dilihat saja dari kerjasama antara masyarakat dan pemerintahnya. Jadi dengan adanya status tersebut yang disandang oleh Kabupaten Probolinggo ini dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk membuat semacam festival kebudayaan bernama Kampung Kopi. Jadi di Kampung Kopi itu nanti akan ada tempat bertemunya dari para stakeholder yang terkait dengan adanya industri kopi ini, baik itu masyarakat luas juga bisa datang ke festival Kampung Kopi ini. Lalu pemerintah Probolinggo serta para pengusaha kopi juga saling terintegrasi. Petani juga dapat menghadiri acara ini. Jadi dengan adanya acara ini tentunya nanti seluruh lapisan masyarakat khususnya yang terlibat dalam adanya industri kopi ini dapat menjadi satu kesatuan dan bekerja sama agar industri kopi ini menjadi lebih maju untuk kedepannya. Lalu sebenarnya dilihat dari paragraf ini di bagian akhir juga disebutkan kalau namun kopi rupanya mampu dijadikan sebagai identitas daerah tersebut. Jadi kedepannya bisa saja dari adanya industri kopi ini, apalagi ditambah dari tadi gelar yang disandang oleh Kabupaten Probolinggo sebagai kota penghasil kopi terbesar di Indonesia ini, bisa menciptakan atau memunculkan citra baru akan Kabupaten Probolinggo, seperti mungkin saja nanti kedepannya bisa jadi landmark ataupun distrik tertentu untuk mencirikan adanya industri kopi ini di Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya here it comes dari topik terakhir yang akan saya jelaskan di presentasi kali ini, yaitu aspek berkelanjutan jika kita lihat dari kacamata dari segi lingkungan. Nah, seperti apa ya kira-kira?
Rupanya Kabupaten Probolinggo sudah mulai menerapkan aspek keberlanjutan dari adanya industri kopi ini. Bisa kita lihat tadi di judul ini adalah aspek berkelanjutan dari segi lingkungan, yaitu kopi organik yang mulai dicanangkan oleh pemerintah setempat itu sendiri. Jadi seperti yang kita tahu tadi di penjelasan sebelumnya, yaitu Kabupaten Probolinggo menyandang gelar sebagai kota dengan penghasil kopi terbanyak atau terbesar di Indonesia. Jadi demi sekaligus mempertahankan gelar tersebut, juga demi terciptanya kesetaraan lingkungan, jadi muncullah gagasan dari adanya kopi organik. Seperti yang bisa dilihat dari paragraf tersebut, bahwa sebenarnya kopi organik itu merupakan kopi yang sifatnya alami, dengan catatan arti dari alami di sini adalah tidak menggunakan bahan kimia ataupun pestisida. Jadi pengolahannya atau pembibitannya itu menggunakan pupuk organik murni seperti kompos. Nah, sebenarnya kenapa aspek lingkungan disebut juga sebagai aspek berkelanjutan? Karena dengan mengurangi dampak dari kerusaknya lingkungan, jadi dengan menggunakan bahan alami seperti itu, jadi kopi dinilai lebih sehat bagi tubuh sekaligus juga ramah lingkungan. Nah, ingin tahu seperti apa kelanjutannya? Seperti yang bisa dilihat dari paragraf bagian terakhir, yaitu merupakan beberapa keunggulan kopi organik jika dibandingkan dengan kopi anorganik. Langsung saja kita lihat penjelasan dari rekan saya berikutnya. Silahkan. Berikutnya adalah keunggulan dari kopi organik. Keunggulan dari kopi organik ini sendiri ada 3. Yang pertama adalah bebas dari bahan kimia. Seperti yang diketahui bahwa dalam pembudidayaannya, kopi organik ini tidak menggunakan bahan kimia atau pestisida, sehingga tidak mengandung residu kimia. Dan yang kedua adalah ramah lingkungan, karena tidak mengandung bahan kimia sehingga kualitas tanah yang ada akan lebih baik. Dan yang ketiga adalah sehat untuk tubuh, karena tidak mengandung bahan kimia maka dianggap aman untuk dikonsumsi. Materi berikutnya adalah aspek keberlanjutan dari segi ekonomi. Untuk mewujudkan aspek yang berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan sertifikasi organik kepada petani. Sertifikat ini berlaku secara global, sehingga diharapkan kopi dapat dipasarkan ke seluruh dunia. Selain itu, pemerintah juga mengadakan festival yang bertemakan kopi. Hal ini berpeluang untuk membangun industri kopi. Selain itu, interaksi yang baik dari segala pihak juga berperan penting dalam pembangunan industri kopi. Berikutnya adalah aspek keberlanjutan dari segi sosial. Dalam pertanian industrial yang berkelanjutan, keberlanjutan sosial berkaitan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam sektor pertanian di kota Probolinggo. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat karena adanya industri kopi ini sendiri. Yang pertama adalah mudah menemukan lapangan pekerjaan yang dapat membantu mengentaskan mereka dari kemiskinan. Yang kedua adalah meningkatnya jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Dan yang ketiga, membantu mereka untuk mencapai taraf hidup yang lebih layak. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu pertanian industrial kopi di Probolinggo dari tahun ke tahun semakin berkembang dan memberikan dampak yang signifikan terhadap wilayah Kabupaten Probolinggo. Pertanian industrial kopi memiliki dampak positif di bidang ekonomi, sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, khususnya petani, karena permintaan yang kian meningkat. Dan kesimpulan yang terakhir adalah komoditas unggulan kopi dapat dijadikan sebagai identitas daerah itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 8 PWK kelas A dengan studi kasus industri kopi di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dalam mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial. Terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan gelar atau penyajian materi dalam presentasi kali ini.
Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.